Ya, sudah tampil belum? Nah, sudah tampil. Jadi sini yang pertama buka dulu Android Studio-nya. Kemudian pada bagian kiri, karena kita akan mengoneksikan aplikasi ini dengan Firebase, maka kita harus membuat perizinan dari Android-nya terlebih dahulu. Yaitu pertama buka pada Android ini, kemudian buka file app, kemudian buka src, lalu pilih main. Nah, di sini ada file yang namanya Android Manifest. Android Manifest ini adalah file yang berfungsi untuk membuat banyak perizinan pada sistem Android, entah itu mengizin untuk akses internet, untuk bikin perizinan mengakses file data. Ya, makanya banyak orang-orang yang ada himbauan untuk dilarang menginstal aplikasi sembarangan karena takutnya mencuri data. Nah, semua itu berawal dari sini, dari perizinan ini. Bisa mengizinkan data, file, berupa foto atau internet. Dari sini pertama kita bikin supaya aplikasi kita dapat mengakses internet terlebih dahulu, yaitu bikin buka kurung, kemudian use permission. Nah, di sini untuk Android name-nya kasih Android permission internet. Kalau kita tidak menuliskan ini pada bagian Android Manifest, maka nanti aplikasi yang kita buat tidak akan bisa terkoneksi dengan internet. Jika sudah, maka ctrls, lalu kita kembali ke bagian main.dart. Selanjutnya kita akan mengubah pada bagian pubspec YAML. Di paling bawah ini ada pubspec YAML. Di sini kita akan membuat sebuah konfigurasi. Kalau tadi untuk mengizinkan dari internet, maka sekarang untuk membuat sebuah dependensi agar internet kita itu bisa berjalan di HTTP, karena kita menggunakan lokal, tidak menggunakan HTTPS. Jadi di sini harus bikin untuk dependensinya terlebih dahulu. Di sini kita scroll ke bawah, cari pada bagian dependensi. Di sini kita enter spasi, dan kita bikin HTTP. Kemudian di sini ada petik, ya copy aja dari sini karena di gambar nggak ada. Petik versi 1.0. Jika sudah, untuk bikin deklarasi HTTP di bagian dependensi, lalu ctrls saja untuk menyimpannya. Kemudian ke main.dart, lalu kita akan ngoding untuk aplikasinya. Yang pertama, seperti biasa, untuk masukkan import terlebih dahulu, memanggil package flutter main.dart, kemudian bikin import lagi. Karena kita tadi menggunakan HTTP pada bagian dependensi pubspec YAML, maka harus dipanggil juga di sini untuk package-nya. Jadi sini bikin package langsung guys. /http.dart. Jika sudah, terus kasih s http. Jadi selain dia akan memanggil package, ini juga akan dibuat sebuah inisialisasi agar membuat sebuah variabel HTTP biar bisa dipanggil nantinya. Ini kalau error tidak masalah karena kita belum mengcompile-nya. Nanti setelah dikompile maka akan hilang errornya menggunakan flutter clean dan flutter pubget nanti di akhir saja. Selanjutnya kita bikin import lagi untuk dart convert, karena kita akan mengambil data dari Firebase, maka data yang akan diambil itu dalam bentuk JSON, dan JSON harus dikonvert. Maka kita menggunakan library convert bawaan Flutter untuk mengkonvert JSON tersebut agar datanya bisa ditampilkan dan dibaca oleh Flutter. Berikutnya bikin untuk bagian fungsi menjalankan dari halaman ini menggunakan void main.
buka kurung tutup kurung, bikin run app, bikin cons, kemudian material app, di material app ini kita bikin untuk menghilangkan banner debug. Biasanya kalau aplikasi itu terinstall, kita tidak bikin si debug show check banner ini, maka dia akan ada tulisan di ujung kanan atas nanti debugging mode gitu. Karena kita ingin menghilangkannya, maka kita nonaktifkan saja si debug show check mode banner ini. Selanjutnya kita bikin supaya dia menampilkan halaman home dengan kelas tampil catatan. Selanjutnya kasih titik koma di sini. Jika sudah bikin untuk Fatman menjalankannya, selanjutnya bikin untuk kerangkanya, kerangka kelasnya untuk dijalankan. Bikin tampil catatan, kemudian extend, kita bikin stateful widget. Di sini kita menggunakan stateful widget dikarenakan pada halaman ini ada bagian yang berubah-ubah, yaitu bagian datanya. Karena ada bagian yang berubah-ubah, maka kita menggunakan stateful widget. Namun jika pada tampilannya hanya data statis atau tidak ada bagian yang berubah, maka menggunakan stateless widget. Jadi kita menggunakan stateful. Selanjutnya kita bikin cons tampil catatan, buka kurung kurawal super.key, supaya dia secara otomatis secara default membuat ID dari kelas ini. Selanjutnya kita bikin untuk state, bikin override terlebih dahulu, kemudian state atau kondisi pada tampil catatan ini. Bikin create state underscore tampil catatan. Baris ini bertujuan agar dia membuat sebuah kondisi agar halaman ini itu menyimpan data atau mengingat datanya secara sementara. Selain itu, di sini dibuatkan agar ada underscore di depan supaya si file ini hanya bisa dijalankan oleh sistem, tidak bisa dijalankan di luar sistem, agar tidak ada yang bisa berusaha masuk menggunakan nama dari si kelas ini selain sistem yang menjalankannya. Selanjutnya di bawahnya bikin untuk logika dari si state-nya. Bikin kelas kemudian underscore tampil catatan state, lalu extends state tampil catatan. Kemudian buka kurung. Lalu di dalam sini yang pertama kita buat array agar data yang diambil nanti dapat tersimpan dalam bentuk array. List, kemudian bikin dynamic. Nah, di sini kita membuat dynamic karena data yang akan tersimpan di dalam array ini berupa data gabungan atau data campuran. Berbeda halnya dengan ketika kita misalnya di sini bikin listnya string. Bisa saja, namun nanti akan terdapat error apabila di dalam Firebase kita hanya terdapat data angka, itu kan berarti integer, sedangkan di sini string, nanti error. Nah, sebaliknya ketika integer nanti di datanya ternyata string, maka terdapat error kembali. Jadi bikin dynamic di bagian sini supaya dapat diisi data campuran. Catatan, kemudian array kosong di sini. Jadi kita bikin variabel bernama daftar catatan untuk menampung data yang diambil dari Firebase-nya nanti. Kemudian kita enter, kita bikin boolean kondisi true atau false. Kita bikin sebuah animasi loading.
true supaya dia berjalan. Oke. Selanjutnya bikin override void init state. Kenapa kita setiap ngoding itu selalu bikin override pada Flutter ini? Karena di Flutter itu secara default dia sudah memiliki berbagai macam statement atau fungsi. Misal di sini state, kita harus bikin override dulu karena secara default dia sudah punya state, namun state itu kosong. Nah, kita ingin mengisi state tersebut dengan kondisi sesuai dengan keinginan kita, maka kita bikin override untuk menimpa si data kosong tersebut agar sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya kita bikin override di sini. Selanjutnya di sini untuk init state tutup kurung kita buat supaya dia ber-id di sini. Kita bikin untuk menjalankan sebuah function di bawahnya nanti yang akan kita buat bernama ambil data dari Firebase tutup kurung. Setelah itu kita di bawahnya akan membuat bagian untuk menghubungkan dari si Flutter ini ke Firebase kita. Jadi widget future, kemudian void, lalu gunakan variabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian async. Async ini seperti sinkronisasi supaya si variabel ini dapat berjalan di balik layar. Jadi menggunakan async. Kemudian bikin final. Final ini kayak var ya. Var kalau di PHP. Variabel. Kemudian URL kita bikin supaya dia dapat menyimpan URL dari Firebase kita. Yuri.parse buka kurung petik. Nah, sekarang kita buka untuk Chrome-nya, tab baru, bikin ketik Firebase console, lalu buka Firebase console-nya. Nah, di sini pilih akunnya. Di sini sekarang Firebase itu sudah menerapkan yang namanya double autentikasi. Jadi nanti ketika dibuka akan ada kemungkinan tampil seperti ini. Enable multi-factor authentication. Nanti tinggal diklik saja turn on 2FA ini. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Bisa langsung klik aja aktifkan verifikasi 2 langkah. Atau semisal masih belum bisa, biar cara cepatnya bisa masukkan lewat ini yang pertama, kata sandi, kunci keamanan. Nanti tinggal scan barcode dari HP kita, maka bisa diaktifkan dari si verifikasi 2 langkah ini. Atau jika pengen pakai nomor juga boleh, nanti tinggal diaktifkan. Ini kalau udah seperti ini tinggal dilewati saja kalau tidak ingin menggunakan nomor telepon untuk verifikasi 2 langkahnya. Jika sudah, nanti akan bisa dibuka untuk Firebase console-nya. Jika sudah seperti ini, diklik saja pada project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini pada bagian sidebar sebelah kiri ada bagian ini, kotak-kotaknya itu real time database, bisa diklik aja real time database-nya. Kemudian pada bagian link URL ini di copy, klik, kemudian masuk ke Android Studio. Lalu di sini isi, tinggal paste saja. Di akhirannya ditambah notes.json karena data yang akan diambil berupa data berbentuk JSON yang bernama notes. Kemudian selanjutnya kita akan bikin yang namanya try untuk mencoba mengakses dari halaman tersebut, dari data tersebut.
bikin final, kemudian response await http .get buka kurung URL titik koma. Jadi dia akan menyimpan si link ini dalam bentuk URL. Kemudian kita bikin logika if di sini untuk ngecek apakah koneksinya itu sudah terhubung atau tidak. Jadi bikin response status kode ya, karena untuk ngeping apakah sudah terkoneksi atau belum. Saya bikin final lagi, variabel data map, kita akan mengubah atau mengkonvert dari JSON agar bisa dibaca oleh Flutter menggunakan JSON decode seperti yang sudah pernah digunakan pada pemrograman web sebelumnya. Ada yang namanya JSON decode dan JSON encode. Kalau JSON decode itu dia mengubah dari JSON agar bisa dibaca ke dalam Flutter atau kepada programan kita. Nah, kalau JSON encode itu dia akan mengubah dari data yang kita buat agar menjadi dalam bentuk JSON. Selanjutnya kita bikin response di sini .body, lalu as atau inisialisasi menjadi map dalam bentuk string yang dinamik atau data campuran, kemudian tanda tanya titik koma. Lalu selanjutnya kita bikin if lagi di dalamnya, if untuk memastikan apakah data yang diambil itu ada isinya atau tidak. Jadi bikin if, kemudian buka kurung data map, variabel yang sudah kita buat tadi, untuk diperiksa apakah data ini ada isinya atau tidak. Kemudian buka kurung kurawal, kemudian enter saja. Kita di sini bikin sebuah kondisi menggunakan state, kemudian daftar catatan sama dengan map data map values to list. Jadi data yang sudah diambil tadi ketika dia sudah berhasil terkoneksi, maka akan dimasukkan ke dalam variabel data catatan yang sudah kita buat tadi datanya. Selanjutnya, jika data sudah ditemukan, sudah dimasukkan ke dalam variabel daftar catatan, maka animasi loading akan dimatikan supaya dia tidak berputar-putar terus. Kalau tidak dimatikan, meskipun datanya sudah ditemukan, nanti dia akan terus berputar. Jadi ketika sudah ditemukan, maka akan dimatikan si loading ini menggunakan isLoading false. Berikutnya kita bikin untuk else-nya. Jika tidak, maka kondisi ini akan mematikan loading tersebut. Nah, jadi dia akan mengambil URL dari yang sudah kita buat deklarasi di sini, kemudian akan ngeping ke Firebase-nya apakah terkoneksi atau tidak. Jika sudah berhasil, maka dia akan mengecek apakah di dalam database tersebut terdapat isi atau tidak pada datanya. Jika ada, maka akan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama daftar catatan. Kemudian data si loading ini akan dimatikan ketika data tersebut sudah ditemukan. Dan jika data tersebut tidak ada, loading juga akan dimatikan. Selanjutnya kita akan bikin untuk kondisi jika errornya atau jika data kita tidak terkoneksi dengan si Firebase tersebut, kita akan bikin sebuah catch.
menggunakan catch atau kondisi errornya, buka kurung, kita bikin print, bikin pesan, misalnya Firebase gagal terkoneksi atau error. Nah, kemudian kasih titik koma, kita bikin sebuah set state lagi untuk mematikan loading jika memang terjadi error pada koneksi database kita. Oke. Jika sudah, kita akan bikin untuk tampilan dari aplikasinya. Di sini bikin override lagi. Kemudian di bawahnya kita bikin widget. Kemudian bikin build. Build context, buka kurung, tutup kurung. Di sini pertama kita bikin scaffold terlebih dahulu, atau kalau di HTML-nya itu ibarat bikin pembuka tag HTML-nya. Scaffold. Kemudian yang pertama kita bikin sebuah app bar. Ini kita kasih titik koma biar tidak lupa. Dalam app bar ini kita kasih app bar lagi. Kemudian di dalamnya kita bikin title untuk menampilkan sebuah tulisan, const text aplikasi catatan. Kemudian di bawahnya kita kasih background color supaya memiliki warna. Kita kasih like blue accent aja. Kemudian setelah kita bikin app bar atau navigation bar pada bagian atas, kita akan bikin selanjutnya bagian bodinya, bagian bawah dari si aplikasi kita, body. Kemudian is loading. Jadi dalam proses loading dia akan menampilkan si icon loading tersebut, center, child, circular, process indicator. Kita hapus. Kemudian di bawahnya dia akan menjalankan si icon loading terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya akan mengecek si daftar catatan apakah kosong atau tidak. Bikin tanda tanya. Ini sama saja seperti for each kalau di PHP nya, perulangan. Child. Kemudian bikin teks, ketik database masih kosong, dan kita hapus. Selanjutnya kita bikin kondisi jika data ditemukan. Jadi halaman itu akan menampilkan loading terlebih dahulu, kemudian akan mengecek apakah si datanya kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan menampilkan database masih kosong. Selanjutnya kita bikin untuk kondisi jika si database kita ada isinya. Kita hapus, lalu enter. Yang pertama bikin padding terlebih dahulu untuk memberikan jarak antara horizontal dan vertikalnya. Const add ke insets all. Kita beri jarak 10 saja. Selanjutnya kita bikin untuk menghitung perulangannya supaya dia terbatas. Kalau kita tidak membuat ini, maka nanti perulangannya akan terus berlanjut sampai berkali-kali. Jadi kita bikin batasnya di sini. Kita panggil variabelnya daftar catatan dot length
jadi akan berhenti sebanyak jumlah dari data yang ada di dalam database kita. Misalnya ada 10, ya berhenti di 10 data tersebut. Selanjutnya bikin item builder, buka kurung, konteks, index. Jadi data yang akan tampil dia berurutan sesuai dengan indeksnya, sesuai dengan urutannya. Awal kita bikin untuk final item sama dengan daftar catatan indeks, kemudian titik koma, lalu di bagian bawahnya kita bikin agar menampilkan datanya dalam bentuk card atau kartu supaya tidak polos dalam tampilannya. Kita bikin return, terus bikin card. Nah, di sini kita bikin pertama elevation terlebih dahulu untuk membuat bayangan. Efek bayangan bisa menggunakan elevation. Kemudian di bawahnya kita bikin margin supaya jarak antara data yang tampil itu tidak nempel, cardnya itu tidak nempel. Kita bikin const add instance. Nah, kalau tadi kan dotnya dot al, kalau sekarang dotnya itu dot only, karena kita hanya akan membuat supaya jaraknya pada bagian bawah saja, tidak pada bagian horizontal maupun vertikal. 10. Kemudian selanjutnya kita bikin untuk childnya atau sectionnya yang akan tampil. Sini menggunakan list style. List style itu merupakan komponen khusus bawaan dari Flutter untuk membuat bagian daftar atau list. Kalau di HTML itu kayak TRTD, persis seperti itu. Kemudian di sini yang pertama dia akan menampilkan sebuah leading. Leading ini untuk icon default dari si Flutternya. Kita akan menampilkan sebuah icon catatan nantinya yang akan tampil. Di Google banyak untuk keywordnya apa saja, icon-icon yang bisa ditampilkan bawaan tanpa harus mengunduhnya secara manual di Google. Gunakan color, kita bikin berwarna biru. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita bikin untuk menampilkan judul dari aplikasi kita yang ada di web. Di sini kan ada judul, ada isi. Pertama kita bikin untuk judulnya terlebih dahulu menggunakan title, kemudian dia berupa teks. Kita kembalikan saja. Di sini kita bikin item untuk menampung si data judulnya ke dalam bentuk array. Judul, kemudian spasi, tanda tanya-tanyanya, terus kasih petik tidak ada data judul yang ditemukan. Jadi jika data judul ini ditemukan, maka dia akan tersimpan di dalam item ini, array item. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan tidak ada data judul yang ditemukan. Kemudian kasih koma agar tidak polos. Kita beri style, kita kasih const, kemudian text style. Kita bikin supaya dia bold untuk tampilannya. Selanjutnya kita setelah bikin judul, kita bikin bagian untuk isinya, yaitu tidak menggunakan teks tapi menggunakan subtitle, menggunakan tulisan yang kecil. Kalau di HTML tag P-nya lah atau paragraf, tapi di sini menggunakan subtitle.
Selanjutnya bikin teks, di dalamnya beri item, kemudian kasih buka kurung besar seperti ini untuk menampung array dari si isinya. Lalu kasih tanda tanya, kasih pesan tidak ada data pada bagian isi, pada isinya. Oke, jika sudah, periksa kembali apakah terdapat typo atau titik koma yang terlewat. Diisi saja pada koma-komanya. Sini terdapat error. Ambil data Firebase, kita periksa kembali. Apabila terdapat error dan kita merasa sudah tidak ada yang typo, bisa dicoba untuk solusi berikut, yaitu menginstal ulang atau menghapus seluruh dependensi atau cache file sampah yang tertumpuk pada codingan kita. Kita bisa menjalankan, pertama buka terminal terlebih dahulu. Di sini ada terminal sebelah kiri. Kemudian di sini diketik saja flutter clean untuk menghapus seluruh dependensi yang ada di folder kita. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai semua, maka kita bisa menjalankan flutter pub-get. Nah, flutter pub-get ini berfungsi untuk mengunduh seluruh dependensinya secara ulang yang sudah kita clean tadi. Nah, jika sudah, errornya berkurang. Sekarang ada 3 error, bisa kita periksa lagi di sini pada bagian home catatan. Kita cek apakah terdapat error, typo, material app, false. Kemudian di bagian ambil, memang kalau ngoding Flutter itu permasalahannya hanya pada typonya saja. Typonya itu cukup meresahkan ya, karena sangat sensitif sekali terdapat error pada coding Flutter ini. Saya cek dulu error di mana. Sambil nunggu, bisa dijalankan untuk si device-nya atau emulatornya. Oh, ini ada typo nih. Nah, sip. Nah, ternyata sudah benar. Kita sudah memperbaikinya menggunakan Flutter clean dan memperbaiki terdapat buka kurung tutup kurung yang tertinggal pada bagian tampil catatan. Jika sudah dipastikan tidak ada error merah di bagian atas kanan sini, kita bisa langsung menjalankannya. Pastikan pada bagian emulator kita tidak ada aplikasi compile yang sudah terinstall sebelumnya atau aplikasi catatan yang sudah terinstall. Kita bisa langsung pada bagian select device di sini, klik terus pilih bagian emulator, atau bisa menggunakan device pribadi juga. Kalau menggunakan HP sendiri, biasanya di sini akan muncul merek HP-nya. Pilih, kemudian langsung di start saja.
tunggu hingga proses compile-nya selesai. Nah, setelah proses compile-nya selesai, maka emulator kita atau device akan membuka aplikasinya secara otomatis, akan tampil seperti ini. Jadi data yang ada di database di Firebase ini akan tampil di Android, aplikasi Android yang sudah kita buat. Bentar. Di sini tertera untuk datanya ada judul mie ayam, kemudian pedas, di sini benar. Kemudian kita coba untuk menghapus datanya atau menambahkan. Misalnya kita tambah aja judulnya nasi goreng, sedang simpan catatan. Dia akan tertambah. Kemudian kita buka. Di sini belum bertambah karena tidak kita refresh. Untuk refreshnya, karena ini merupakan emulator Android yang tidak seluruhnya bisa kita lakukan, kayak misalnya seret dari atas ke bawah sini akan merefresh. Kalau di emulator Android nggak bisa, jadi kita keluar kemudian masuk kembali. Apakah data yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul di sini? Nah, di sini sudah muncul ya data yang ditambahkannya. Berarti aplikasi yang sudah kita buat ini, aplikasi Androidnya sudah terintegrasi, berhasil terintegrasi dengan database Firebase yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari di mana letak file yang sudah dikompil ini, keberadaannya. Yaitu pertama kita bisa lihat pada bagian kiri atas nih, kursornya diarahin ke kiri atas ke bagian nama folder kita. Di sini akan muncul di bawahnya x/android app project/catatan. Disitulah letak di mana folder aplikasi ini diletakkan. Di sini juga bisa lihat nih, ada di build, app, output, filter app, debug, apk. Selanjutnya kita bisa buka file manager. Kita buka file manager. Nah, di sini sesuai yang tadi, bisa bagian X, kemudian ke bagian Android app, ke folder kita yang terinstall, kemudian di mana folder aplikasi kita disimpan, tinggal buka saja catatan, kemudian ke bagian build, ke bagian app, kemudian ke bagian output, lalu ke Flutter APK, dan disinilah aplikasi kita dikompil. Nah, ini sudah bisa kita kirim nih ke WA misalnya untuk dicoba diinstal ke device kita. Namun ini masih dalam bentuk compiler debug, jadi seluruh dependensi yang tidak digunakan masih ikut terbawa. Jadi si Flutter itu secara default dia memiliki banyak sekali icon atau gambar yang terdownload. Nah, kalau kita langsung running tanpa menggunakan sintak khusus, maka seluruh gambar-gambar tersebut, seluruh icon tersebut akan ikut terbawa, tercompile ke dalam aplikasi kita, sehingga menyebabkan si size aplikasi kita itu besar seperti ini. Kan masa halaman seperti ini saja aplikasinya 58 MB gitu. Jadi solusinya ada sintaks khusus yang digunakan untuk kita bisa mengcompile si aplikasinya agar hanya mengunduh atau membawa dependensi yang diperlukan saja. Caranya adalah kita pertama keluar dulu, kemudian hapus si aplikasi Flutter ini. Kita oke. Nah, kemudian di bagian terminal ini kita ke terminal, kita catatan,
Di sini langkah pertama kita harus nge-clean-kan terlebih dahulu, harus membersihkannya agar tidak ada sampah codingan di aplikasi kita. Jadi kita flutter clean, tunggu. Nah, jika sudah, kita akan kembali flutter pub get. Oke, seluruh dependensinya sudah terinstall. Lalu kita akan masukkan sintaks khusus agar aplikasi yang tercompile itu tidak membawa seluruh dependensi dari si Flutternya, hanya menggunakan dependensi yang kita gunakan pada codingan ini. Jadi kayak file icon, gambar, bawaan si Flutter itu tidak ikut terbawa dengan cara mengetikkan flutter build apk strip split strip per strip abi. Nah, jadi dengan kita menjalankan sintaks ini, maka Flutter yang tercompile itu hanya membawa dependensi yang kita perlukan, tidak membawa seluruh dependensi yang ada di Flutter. Jika sudah, langsung enter saja. Hal ini juga secara tidak langsung akan membuat aplikasi kita menjadi size yang sangat kecil. Kalau yang tadi itu size-nya 58 MB, bisa saja size yang tercompile itu hanya menjadi kurang dari 20 MB, sesuai dengan kompleksitas atau jumlah banyaknya codingan yang ada di aplikasi kita. Kita tunggu hingga compile selesai. Nah, jika sudah, maka dia akan muncul di sini checklist hijau. Kalau merah berarti ada error pada compile-nya. Tapi jika mengikuti pada codingan berikut yang saya lakukan, insya Allah hijau seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk cek apakah sudah tercompile. Kita buka si file Android-nya, Android App Project, sesuai dengan teman-teman nyimpannya di mana. Kemudian ke folder aplikasinya, catatan, kemudian buka folder build, lalu buka folder app, lalu buka folder outputs, lalu buka folder Flutter APK. Nah, di sini terdapat banyak format compile yang sudah dibuatkan oleh Android Studio yang bisa kita install ke dalam device kita, ke HP kita, bukan kepada emulator ini. Caranya bisa di copy aja yang paling atas ini, atau yang V8A strip release yang ARM64. Ini bisa kita copy saja, masukkan ke dalam WA, lalu nanti bisa dicoba untuk diinstal pada HP kita. Ini sisanya tidak digunakan. Kalau ARM EAB ini biasanya kalau nggak salah buat Linux. Bisa juga kita mengcompile-nya untuk HP atau perangkat iOS. Cuman karena di sini kita mencoba untuk Android, maka disarankan untuk menginstal yang ARM64 strip V8A ini. Jadi untuk selanjutnya, setelah selesai untuk compile si aplikasi Android, untuk step pengumpulan tugasnya, Mas Mbak bisa buka atau bikin folder baru, misalnya di sini. Yang pertama itu formatnya name, kemudian nama, kemudian di Bigbook masuk dalam foldernya, lalu si aplikasi tadi bisa dipastekan di sini untuk pengumpulannya.
tunggu sampai selesai. Jika sudah, nanti si folder ini atau si aplikasinya bisa di copy, salin link, nanti bisa dipastekan ke Excel yang sudah saya buat, nanti saya kirim untuk si Excel pengumpulannya, spreadsheet ya. Jadi seperti itu untuk pengumpulan si aplikasi, bisa langsung copy aja dari drive masing-masing linknya ke dalam aplikasi, ke dalam spreadsheet yang saya kirim nanti. Kemudian kalau untuk si aplikasi webnya, bisa copy bagian linknya aja di sini, copy di sini, copy terus masuk ke dalam si spreadsheetnya nanti. Jadi itu untuk cara pengumpulannya. Ada yang ditanyakan nggak Mas Mbak? Paling mau nanya ini Mas, Gimana? terkait pengumpulan tugas ke ini apa si rentan waktunya. Kemarin kan saya udah nge-WA juga ke Pak Maula ya Ya. buat tugas UTS. Nah, si tugasnya ini tuh jadinya buat nanti tugas UTS. Oh, berarti deadline-nya gimana? Soalnya kemarin pas terakhir kali saya ketemu Pak Mola bilangnya sebelum UTS sih. Oh, Apa ada sebelum UTS perubahan? ya? Apa ada perubahan, Mas? Iya, kemarin tuh kan saya WA, pas lain WA tuh bilang gitu. Saya sih yang minta buat nanti UTS gimana. Ini aja Mas, senang lanjutin yang kemarin dari Mas Abdan, itu buat UTS aja. Oh, ya udah, paling berarti nanti saya coba chat dulu ke Pak Maula ya untuk konfirmasi deadline pengumpulannya sampai kapan. Nanti saya kabarin lagi, Mas. Barangkali Ya, ada perubahan. saya juga nanti kan nggak tahu nih nanti di kampus apakah ada pamola atau enggak, sekalian saya nanya aja apa langsung gitu, atau Oh iya. nanti setelah beresinnya saya cek juga. Iya, Mas, boleh, Mas. Kalau untuk tugasnya sendiri ada yang ditanyakan nggak, Mas? Barangkali masih bingung bikin apa gitu. Kalau untuk Oh, pemrograman web sendiri kan tugasnya bikin aplikasi catatan juga. Yang penting ada CRUD-nya dan sudah terintegrasi dengan Flutter, dan aplikasinya sudah diletakkan ke dalam server. Untuk link servernya sudah saya kirim, link akunnya tuh. Bisa masuk ke UniSCP, kemudian login aja, user hostname-nya ini, kemudian port number-nya ini, dan username passwordnya sudah saya kirim ke masnya dalam bentuk Excel tuh. Tinggal login aja, ntar masuk ke dalam folder masing-masing. Itu kalau untuk web. Kalau untuk yang Flutter, cuman ngumpulin si aplikasinya aja ke Excel nanti, link dari drive-nya. Ada yang ditanyakan nggak, Mas? Mas Abdan izin bertanya, Gimana, Mbak? kalau misalkan si Flutter itu kan pertama download mau diinstal kan itu ya diekstrak dulu ya. Iya. Terus itu tuh ada beberapa yang error gitu loh, ke skip. Itu nanti ngaruh nggak ya? Kalau error kayak gitu biasanya karena jaringan sih, Mbak. Tapi dicoba dulu aja. Kalau emang ya tidak berpengaruh, nggak masalah. Karena kan nanti si Flutternya pakai Flutter yang dari saya tuh, bukan Flutter Mm-mm, dari Android Studio. Jadi kayaknya nggak mm-mm. masalah deh. Oh, oke oke. Soalnya udah nyoba 2 kali tuh, nanti di tengah-tengah jalan mesti ada yang error, terus akhirnya skip tuh loh. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Itu bawaan dari Android Oke, Studio. Emang Android Studio tuh sering bermasalah, makanya saya pakai Flutter dari luar, nggak dari Android Studionya. oke Mas, terima kasih. Iya, Mbak. Ada lagi nggak mau ditanyain? sama mau nanya Mas, ini kalau misalnya masalah karena ini apa force close gitu, caranya gimana ya biar nggak terus force close gitu. For class si Android Studio tuh, Mas? Iya, Android Studio-nya. Misalnya kita lagi buat project nih, tiba-tiba nanti di tengah force close gitu, Oh, tiba-tiba keluar aja. Itu tuh kenapa ya? nanti paling saya coba cari untuk Android Studio versi di bawahnya, barangkali terlalu berat soalnya pakai versi terbaru tuh, Mas. Nanti saya cariin Oh, boleh untuk, Mas. ya. Itu tuh karena terlalu berat ya? Iya, terlalu berat, Mas, biasanya Android Studionya. Oh, siap Mas. Oh, Iya, Mas. Ada lagi nggak?
Paling ini aja, kalau semisal dalam pengerjaannya terdapat error, boleh baca ke saya aja. Nanti saya bantu untuk errornya, mengatasinya gimana. Siap, Mas. Ya, cukup atau ada lagi tanyain Mas? Mbak? Paling ini apa, izin buatin aja Mas, nanti sebelum beres, sebelum penutupan buat dokumentasi. Oke, boleh. Mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi selanjutnya kita langsung aja ke sesi dokumentasi. Boleh on cam Mas Mbak? Bentar. Buat share screen bisa di ini Mas. Oh ya, bentar Mas. Oke. Oke. Screenshotnya dari teman-temannya, bukan dari saya ya? Ya Mas, dari saya. Ayo boleh. Paling buat yang bisa on cam aja dulu, yang sisanya nggak bisa. Ini lagi pada meeting soalnya Mas. Oke, nggak apa-apa Mas. Ya, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Paling ini buat kalau ada kendala bisa chat langsung Mas ya. Ya boleh, langsung chat langsung saja, nanti saya bantu untuk kendalanya Mas. Ya, siap. Makasih ya Mas ya. Ya, mungkin cukup ya Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah Ya, terima berkenan Mas, kasih hadir. juga Mas. Ya, gimana Mbak? Oh, dan Mas. maaf menyela di tengah-tengah ini. Kemarin tuh pemrograman web udah konsul sama Pak Maula. Eh, kan tadinya kita nego tuh pengen tugasnya tuh kelompok, cuman kayaknya nggak di ACC sama Pak Maulanya. Nah terus kita nego lagi untuk pengerjaannya itu setelah UTS. Jadi Mas Abdan nggak apa-apa nih kalau kita konsulnya nanti setelah UTS untuk tugas yang pemrograman web. Berarti nanti deadline-nya juga bakal setelah UTS ya? Tanggalnya belum ditentuin Mbak? Sampai kapan gitu deadline-nya? Enggak sih. Oh ya Mungkin udah. seminggu mungkin ya, maksimal seminggu setelah UTS mungkin Oh ya. ya udah. Nanti saya coba konfirmasi lagi ke Pak Maula untuk deadline-nya. Ya, ya siap. Terima kasih Mas Abdan. Ya. Ya, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan boleh langsung baca ke saya aja. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas. wabarakatuh. Ya, makasih.